Oke Sobat Dori, kembali lagi di video kita kali ini. Kali ini kita mau sedikit berbincang-bincang ya. Sekarang kita berada di pusat pembibitan terkhusus untuk kali ini, pembibitan bibit durian yang terletak di Pekalongan, Lampung Timur. Bisa terlihat nih di sekeliling saya, ini masih dalam tahap seedling atau dari pemindahan pasca tanam dari biji. Ini kurang lebih kita menanam untuk di kawasan sini kurang lebih ada 7.000 batang. Kurang lebih ya, bisa lebih, bisa kurang. Infonya dulu, ini itu dari pongge atau biji durian kurang lebih ada 15.000. Terus kita pindah di lahan ini. Nah, inilah tahap awal untuk penangkaran bibit durian. Ini kita tanam, kita semai di lahan seperti ini. Terus setelah sudah siap, batang sudah besar, daun sudah banyak, kita lanjut ke okulasi tempel. Nah, sedikit informasi untuk di tempat kita ini, untuk proses pembenihan atau proses pembudidayaannya itu menggunakan teknik okulasi tempel. Mungkin kalau di luaran sana ada yang sisip, sambung sisip, atau mungkin ada yang top working. Nah, khusus untuk di tempat kita, untuk di kawasan Pekalongan ya tentunya ya, Pekalongan Lampung Timur, itu kebanyakan untuk durian itu okulasi tempel. Nanti saya akan memberi contoh seperti apa sih okulasi tempel itu. Maka dari itu, buat Sobat Dori yang baru bergabung, yang belum subscribe channel kita, segera subscribe. Karena subscribe itu bisa membantu kita biar lebih semangat lagi di dalam membuat konten-konten yang informatif dan menarik lainnya. Jangan lupa di subscribe ya, oke? Nah, seperti janji saya tadi, saya akan memberikan contoh hasil okulasi tempel. Di belakang saya, di samping saya ini ada beberapa seedling bibit durian yang sudah besar dan sudah diokulasi. Nah, penampakannya seperti ini ya, Sobat Dori. Nah, penampakannya seperti ini ya, Sobat Dori. Bisa terlihat sudah besar-besar. Sebenarnya ini dulu itu apa ya, sisaan. Kalau untuk yang satu setara dengan penanaman ini sebenarnya sudah didongkel semua. Nah, ini sisaannya. Dulu waktunya itu kurang mencukupi dan tidak ada waktulah yang jelas. Alhasil yang ini tidak bisa sampai ditangani. Tapi tetap kita okulasi. Maka dari itu, ini saya ingin sedikit memberikan contoh okulasi tempel yang kita lakukan. Mungkin kan Sobat Dori penasaran, okulasi tempel itu seperti apa sih? Prosesnya itu seperti apa sih? Nah, mungkin ada yang bertanya atau mungkin ada yang belum tahu. Nah, disinilah saya ingin memberikan sedikit gambaran okulasi tempel itu seperti apa. Oke, bisa di zoom. Nih, jadi kelihatan nggak ini? Ininya. Jadi okulasi tempel itu dari bibit seedling kita tempelkan tunas dari bibit unggul, entah itu dari varietas musangking, duri hitam, terus montong, ataupun yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, okulasi tempel itu ya tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi dari bibit seedling atau dari bibit biji, kita ambil tunas yang berkualitas dari pohon yang berkualitas, terus kita tempel di batang seedling itu. Nah, setelah tumbuh tunas ini kita biarkan tumbuh besar. Terus untuk yang batang atasnya, batang seedlingnya ini kita potong. Jadi nanti yang tumbuh itu bibit berkualitasnya yang tumbuh. Yang bibit bijinya itu kita potong. Itulah proses okulasi tempel. Ini bisa terlihat nih.
Ini ada tunasnya ya. Ini tumbuh. Atau yang ini nih, biar lebih jelas. Bisa mendekat. Nih. Nih, kelihatan ya? Nih kelihatan ya tunasnya ya. Kelihatan nggak? Nih. Nah, inilah tunas dari bibit pohon yang berkualitas yang saya sebutkan tadi. Nah, ini nanti dibiarkan tumbuh. Ini plastiknya nanti dibuang, disobek menggunakan silet. Nah, ini yang tumbuh yang ini. Yang tumbuh yang ini, terus bibit seedlingnya ini kita potong yang atas. Nah, itulah okulasi tempel. Jadi bisa diibaratkan indukannya bawahnya itu dari biji, terus yang atasnya itu dari bibit yang berkualitas sampai tumbuh menjadi besar. Nah, ini saya mau kasih contoh yang sudah besar. Yuk ke sana yuk. Nah, ini contoh okulasi tempel yang sudah jadi ya. Nih, bisa terlihat ini bekas tempelannya nih. Nih, kelihatan ya nih bekas tempelannya nih. Ini kita biarkan tumbuh. Nah, sebelumnya di sini tuh ada batang seedlingnya tadi. Kita potong. Tes, dibuang. Nah, yang tumbuh bibit berkualitasnya. Nah, nantilah jadi bibit dengan kualitas yang bagus. Kalau dibikin seperti ini, insya Allah ini akan mengikuti turunan dari indukannya. Kalau dulunya dari musangking, ya jadinya musangking. Kalau dulunya dari duri hitam, ya jadinya duri hitam. Begitu juga yang lainnya. Dan itu juga bisa mempercepat dalam proses pembuahan. Beda lagi kalau dari biji, kita nanam dari awal dari biji, kita biarkan sampai besar, bisa buah, cuman membutuhkan waktu yang sangat lama. Itulah bagusnya, keunggulannya bibit dengan teknik okulasi tempel ataupun dengan yang lainnya. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, kalau di tempat kita ini semuanya itu menggunakan teknik okulasi tempel. Oke, sekiranya itu saja dulu untuk video kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dari saya akhiri. Sampai jumpa di video yang lainnya. Salam petani sukses, mantap.